Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dengan NIM 2211050099 dan saya berasal dari Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menginstal software ePrints menggunakan aplikasi VMware dan juga PATI dan menggunakan sistem operasi Linux. Di sini langkah pertama yaitu kita menginstal aplikasi VMware-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah memilikinya. Lalu kita double klik. Kita klik yes. Lalu di sini kita klik saja next. Lalu kita centang. Lalu next lagi. Di sini kita biarkan saja next. Nah, di sini centang ini kita hilangkan karena tidak berguna. Lalu next dan next lagi. Lalu install. Kita tunggu penginstalannya. Nah, di sini sudah terinstall, lalu kita klik finish dan kita keluar. Nah, aplikasinya seperti ini. Kita buka saja aplikasinya. Nah, di sini kita klik continue lalu finish. Nah, di sini kita sudah berada di aplikasinya. Di sini kita akan membuat database, yaitu dengan mengklik create a new virtual machine. Kita klik, lalu di sini kita cari sistem operasi ISO, yaitu sistem operasi Debian 12. Ini saya sudah memilikinya. Lalu diklik, lalu open, lalu next. Nah, di sini saya buat namanya Debian 12 ePrints. Debian 12 ePrints 2.4 3.456. Lalu next. Di sini kita buat maksimum size-nya yaitu 5 GB saja. Lalu kita centang store virtual disk as a single file. Lalu next. Nah, di sini kita harus mengcustomize hardware. Kita klik. Di sini jika laptop teman-teman bisa untuk RAM yang tinggi, bisa dipilih RAM yang tinggi. Karena di sini saya memiliki laptop yang rendah, saya pilih saja 2 GB saja. Lalu close, lalu finish. Kita tunggu saja penginstalannya. Nah, di sini kita menggunakan keyboard dari laptopnya.
Di sini kita pilih graphical install, kita enter saja. Kita tunggu. Nah, di sini kita memilih bahasa yang kita inginkan. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Lalu kita enter. Di sini kita memilih lokasinya yaitu order. Lalu memilih Asia dan Indonesia. Di sini kita pilih United States dan American English. Lalu continue. Kita tunggu. Nah, di sini kita buat hostname-nya yaitu Afif. Lalu continue. Domain name-nya kita kosongkan, continue. Nah, di sini kita diminta untuk password root. Di sini saya buat saja 123 123. Lalu continue. Full name ini saya buat juga Afif namanya. Lalu continue. Dan kita membuat password dari usernya. Kita buat juga 123. Lalu continue. Nah, di sini kita memilih waktunya. Karena saya berasal dari Sumatera, saya pilih saja Sumatera. Lalu enter. Kita tunggu. Di partition disk ini kita pilih yang with use entry disk. Enter. Lalu continue. Dan ini continue juga. Di sini kita pilih yang finish partition and write change to disk. Lalu continue. Nah, di sini kita pilih saja yes. Continue. Lalu nah, di sini kita diminta untuk scan extra installation media. Kita pilih no saja. Lalu continue. Nah, di sini kita diminta untuk Debian Archive Mirror Country. Di sini saya pilih Indonesia. Sini kita pilih debian.org. Kita enter. Ini kita lewatkan saja. Continue. Lalu kita tunggu lagi. Nah, di sini kita diminta untuk participate in the
package usage survey. Di sini kita pilih saja 0, kita pilih no, lalu continue. Kita tunggu lagi penginstalan dari softwarenya. Nah, di sini yang kita centang adalah SSH server dan standar sistem utilities. Di sini kita continue kan, lalu kita tunggu lagi penginstalannya. Nah, di sini kita diminta untuk install grup bootloader. Di sini kita pilih yes, lalu continue. Di sini kita diminta device for bootloader installation. Di sini kita pilih dev SDA ini. Lalu kita continue. Kita tunggu lagi penginstalannya sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai penginstalannya. Di sini kita klik saja continue untuk melanjutkannya. Nah, kita tunggu Linuxnya bekerja. Nah, di sini kita diminta untuk login ke akun Debian. Di sini kita buat username-nya yaitu Afif, lalu enter. Passwordnya tadi telah kita buat yaitu 123, lalu enter. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke mode root dengan mengetik su spasi strip, lalu enter. Lalu kita masukkan password untuk ke rootnya. Tadi saya buat juga 123, lalu enter. Di sini passwordnya memang tidak kelihatan. Lalu sekarang kita install NetTools dengan mengetik apt spasi install spasi net strip tools, seperti ini. Lalu kita enter, kita tunggu. Nah, setelah sudah berhenti dia, kita ketik ifconfig, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke database-nya, yaitu di sini terlihat ada IP address-nya. Di sini kita install terlebih dahulu aplikasi PATI-nya. Ini aplikasinya. Lalu kita double klik. Kita klik install. Next. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu shortcut to PATI on the desktop. Di sini kita klik, lalu kita pilih will be installed on local hard drive. Nah, lalu kita install. Lalu kita klik yes. Kita hilangkan centangnya, lalu finish. Lalu kita buka aplikasi PATI-nya tadi. Nah, di sini kita diminta untuk mengetikkan IP address. Nah, IP address-nya
ada pada aplikasi WarmWare tadi, yaitu 192.168.217.129. Lalu kita klik open. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Lalu kita accept-kan. Nah, di sini kita login kembali ke aplikasi Debian-nya. Kita buat username Afif, lalu enter. Passwordnya tadi 123, lalu enter. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke mode root dengan mengetikkan su spasi strip. Lalu passwordnya kembali 123, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan menjalankan beberapa perintah untuk menginstal aplikasi AppPrince versi 3.4.6. Di sini kita copy yang poin kedua, yaitu menginstal semua aplikasi dependensi untuk AppPrince. Di sini kita klik copy, kita masuk ke partinya lagi, lalu kita klik kanan saja untuk mempastenya. Nah, di sini sudah terpaste, lalu kita enter. Di sini teman-teman membutuhkan waktu yang lama karena penginstalan ini diperlukan jaringan yang kuat dan kencang. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah terinstall semua aplikasi dependensi untuk AppPrince pada poin kedua. Lalu kita menjalankan perintah pada poin ketiga, yaitu menginstal server dan klien MariaDB. Di sini kita copy saja, lalu kita klik kanan, lalu kita enter. Kita tunggu lagi penginstalannya. Ini sudah berjalan program menginstal server dan klien MariaDB. Di sini kita jalankan lagi perintah pada poin keempat, yaitu masuk ke aplikasi MariaDB. Di sini kita kopikan saja, lalu kita klik kanan, lalu enter. Nah, di sini kita tambahkan perintah di bawah untuk membuat username untuk database AppPrince. Kita copy, lalu kita klik kanan. Di sini terlihat password dari AppPrince, yaitu saya buat rahasia saja. Jika teman-teman ingin mengubahnya, bisa saja dengan mengganti kata rahasia ini berdasarkan password yang ingin teman-teman lakukan. Di sini saya buat rahasia saja, lalu kita enter.
Lalu kita perintahkan menambah perintah di bawah untuk mengatur akses database. Kita copy, lalu kita klik kanan lagi dan enter. Lalu exit. Lalu enter. Nah, di sini sudah keluar dari MariaDB. Lalu kita akan membuat user apprint. Di sini kita copy, kita klik kanan, add user apprint, lalu enter. Nah, di sini passwordnya kita gunakan yaitu rahasia. Kita ketik rahasia, lalu enter. Kita diperintah lagi untuk menuliskan kembali passwordnya, yaitu rahasia. Lalu enter. Di sini kita diminta untuk membuat full name. Di sini kita enterkan saja, kita kosongkan, enter. Baru room number kita enterkan juga, work phone kita enterkan, home phone kita kosongkan aja, lalu order kita kosongkan juga. Lalu kita ketik ya atau yes, enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk konfigurasi Apache untuk menjalankan pengguna apprint. Di sini kita copy perintah yaitu nano etc apache _envarans. Kita copy, kita klik kanan saja, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam folder envarans. Di sini kita salin saja perintahnya. Nah, di sini kita letakkan perintah tadi ke bawah dari export Apache run group. Di sini kita buat baris baru, lalu kita klik kanan saja. Nah, di sini sudah terpaste. Kita simpan dengan cara Ctrl X. Lalu kita menyimpannya dengan mengetik Y atau ya, lalu enter. Nah, di sini kita diminta untuk mendownload file source apprint dan repository variasi publikasi. Di sini kita copy saja perintahnya, lalu kita klik kanan, lalu enter. Kita tunggu. Lalu selanjutnya kita ekstrak file tar source apprint dan repository variasi publikasi. Di sini kita copy perintahnya, lalu kita klik kanan lagi, lalu enter. Nah, di sini kita selanjutnya pindah ke folder source apprint. Perintahnya itu kita copy, lalu kita salin saja, lalu enter. Lalu kita diminta untuk menjalankan perintah di bawah untuk konfigurasi apprint. Kita copy, lalu kita enterkan pada aplikasi Pati tadi, lalu enter. Kita tunggu. Nah, setelah konfigurasi,
kita install Apprints berdasarkan kompilasi dependensi. Sini kita copy, lalu kita pastikan pada aplikasi Pati tadi, lalu enter lagi, lalu kita beralih ke pengguna Apprint. Kita copy perintahnya, lalu pindah ke folder Apprint. Nah, di sini kita diminta menjalankan aplikasi Appadmin untuk membuat repositori beserta setting Apprints. Kita copy perintahnya, lalu kita pindahkan ke aplikasi, lalu enter. Nah, di sini kita diminta untuk membuat arsip ID, yaitu kita buat repositori. Kita enter. Di sini sudah terdapat perintahnya. Ini pada configure vital setting kita enterkan saja. Lalu hostname-nya kita buat di sini repository test.ac.id. Kita ketik repository.test.ac.id. Pakai i ya repositorinya. repository.test.id.ac.id. Lalu kita enter. Di sini kita enter. Web servernya di sini kita lewatkan saja, enter. Aliasnya kita enterkan juga, lalu path kita enter. HTTPS hostname kita disuruh enter juga, enter. Nah, di sini kita masukkan email administrator. Ini saya buat afif92464@gmail.com. Kita enter. Di sini kita buat arsip name-nya, yaitu Win Imam Bonjol repository. Win Imam Bonjol repository. Kita enter. Di sini kita diminta untuk membuat nama organisasi. Namanya itu Win Imam Bonjol. Ketik Win Imam Bonjol. Kita enter. Lalu write test core setting kita lewatkan saja, kita enter. Configure database kita enter juga. Lalu
database name-nya kita lewatkan, kita enter. Localhost MySQL host kita enter. MySQL port kita enter juga. Socket kita enter. Database user kita enter. Database password enter juga. Lalu database engine kita enterkan juga. Varieties database setting kita enterkan juga. Lalu create database repository yes atau enter. Di sini kita buat nama superuser data userman yaitu eprin. Kita ketik eprints lalu enter. Lalu kita masukkan password superuser yaitu rahasia. Lalu kita enter. Lalu create database table kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh membuat initial user. Di sini kita enterkan. Lalu enter lagi. Enter. Dan kita buat password yang tadi yaitu rahasia. Lalu enter. Kita ketik emailnya tadi yaitu afif92464@gmail.com. Enter. Sini sudah terbuat usernya. Sini kita diminta kita enterkan, enter, lalu enter lagi. Kita tunggu. Lalu di sini enter juga. Nah, kita sudah selesai membuat akun user. Selanjutnya kita keluar dari pengguna eprints. Kita ketik exit. Nah, setelah keluar kita membuat file konfigurasi eprints di Apache dengan menggunakan text editor nano dengan menjalankan perintah seperti ini. Kita salin perintahnya, kita pastikan, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan script dan kita tempelkan pada dalam ini. Lalu kita Ctrl X dan ketik Y, lalu enter. Lalu kita mengaktifkan konfigurasi virtual host dari aplikasi eprints. Di sini kita klik kanan saja, lalu enter. Di sini kita memuat ulang konfigurasi Apache. Enterkan. Lalu kita diminta menonaktifkan situs web default Apache. Kita salin. Lalu kita muat ulang konfigurasi Apache-nya. Kita copy dan kita klik kanan lalu enter. Di sini kita diminta restart service Apache. Kita copy perintahnya. Kita klik kanan lalu enter. Kita tunggu.
Selanjutnya kita install aplikasi NetTools untuk mengetahui informasi jaringan dari virtual machine. Kita copy, kita klik kanan lalu enter. Sini kita buat perintah ifconfig lalu enter. Nah, setelah itu kita tambahkan entry host pada sistem operasi Windows agar hostname repository yang terinstall di Debian dapat diakses di browser Windows. Di sini kita buka pencarian pada laptop ini, kita klik Notepad. Di sini kita klik kanan dan klik Run as Administrator. Kita klik yes. Nah, di sini kita buka aplikasinya, kita klik File, lalu Open, lalu di C kita cari di Windows, lalu kita cari Sistem 32, kita klik, lalu kita cari folder drivers, kita klik, lalu di folder etc kita klik. Nah, di bawah ini kita atur all file, lalu kita klik host lalu open. Nah, di sini kita buat yaitu IP address dari Debian kita, yaitu yang ini 192.168.217.129. Kita copy, kita masukkan pada notepad ini, lalu paste, lalu kita buat nama websitenya yaitu repository.test.ac.id, lalu Ctrl S untuk menyimpan. Nah, kita cek pada browser kita, yaitu saya menggunakan aplikasi Chrome. Di sini kita ketik repository.test.ac.id. Kita coba enter. Nah, di sini sudah masuk pada website repository Win Imam Bonjol repository. Di sini kita loginkan, username-nya yaitu admin dan passwordnya rahasia. Login. Nah, setelah itu kita mengubah tema dari website ini. Kita klik menu admin, lalu kita klik pada menu System Tools, lalu klik menu Appearance Bazaar. Kita klik. Nah, di sini kita cari temanya, yaitu kita klik saja theme, lalu enter. Kita pilih temanya yaitu APW Theme for April 3.3 Branding Sympathy. Lalu kita install. Kita tunggu penginstalannya.
Nah, di sini sudah terinstall. Selanjutnya, sini kita akan menghilangkan. Di sini pada web tersebut masih terlihat bawaan dari aplikasi Eprinnya, yaitu Fakultas Ilmu Politikus Universitas Kampus Merdeka. Di sini saya akan mengubah logo ini menjadi logo UIN Imam Bonjol Padang. Caranya yaitu kita install terlebih dahulu FileZilla. Di sini saya sudah memilikinya. Lalu kita install, kita double klik, lalu yes. Di sini kita klik agree, lalu next. Di sini kita centang desktop icon, lalu next. Ini saya biarkan saja, lalu next, dan install. Kita langsung masuk ke aplikasi FileZilla-nya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu IP address yang ada pada aplikasi Debian tadi, yaitu 192.168.217.129. Kita masuk pada aplikasi FileZilla tadi. Kita pastikan pada host dan username-nya yaitu Afif dan passwordnya 123. Portnya di sini yaitu 22, lalu klik connect. Nah, di sini kita sudah masuk. Di sini kita akan mencari lokasi dari folder logo dan fav icon. Di sini lokasinya yaitu kita klik slice, lalu kita cari folder opt, lalu Eprin, dan di sini kita cari folder lib. Nah, di sini file to retrieve directory listing. Di sini saya akan membuka folder tersebut dengan prompt yaitu from ini. Kita kopikan pada aplikasi Pati, kita paste, lalu enter. Nah, di sini jika tidak ada pemberitahuan berarti berhasil. Kita buka lagi aplikasi FileZilla. Kita buka folder lib. Nah, di sini sudah terbuka. Lokasi fav icon dan desain satu ini berada pada folder themes, lalu apw new themes, statistik, apw new themes lagi, lalu image. Nah, di sini sudah ada gambar atau fav icon dari bawaan Eprinnya. Di sini kita tidak bisa membuat sembarang nama pada nama foldernya. Jadi kita harus membuat nama yang sama persis pada folder Eprinsnya. Di sini saya sudah mengubah namanya. Kita buka foldernya. Nah, ini kita ganti logo dan fav iconnya. Kita blok saja, lalu kita klik kanan dan upload. Kita klik. Nah, di sini kita disuruh
untuk mengganti folder dari bawaan Apprint-nya. Kita klik OK untuk mengganti. Lalu kita cek terlebih dahulu pada website yang tadi apakah sudah berubah atau belum. Kita refresh halamannya. Nah, jika tidak, kita pergi ke titik 2 ini, lalu ke setting, kita cari menu privacy and security, kita klik, kita pilih delete browsing data, dan kita checklist. Kita checklist saja cookies and change image file, kita delete. Lalu kita cek lagi pada websitenya, kita refresh. Nah, di sini sudah berubah menjadi UPT perpustakaan. Selanjutnya saya akan menghapus dari pesan welcome to UIN Imam Bonjol Repository. Caranya yaitu kita klik perintah untuk menghapus baris div message. Perintahnya ini kita copy ke pati perintahnya, lalu kita enter. Nah, di sini lokasi dari message itu yaitu pada baris div yang ada tulisan message-nya. Kita hapus, kita delete, kita backpaste saja. Nah, sudah terhapus. Lalu kita klik Ctrl X dan huruf Y, kita enter. Nah, kita coba cek lagi pada websitenya apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di sini sudah hilang dari background dari warna hijaunya. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk membuat struktur subjek koleksi dari Library of Congress ke struktur subjek klasifikasi DDC 23. Di sini kita buka aplikasi FileZilla tadi. Kita klik lagi slice, folder slice. Kita cari folder OPT lagi, lalu Apprint. Nah, lalu di sini kita cari folder archive atau arsip. Di sini foldernya archive. Kita klik. Di sini kita tidak diizinkan untuk membuka foldernya. Di sini cara membukanya yaitu kita buat perintah untuk mengakses folder archive tersebut. Di sini sudah ada perintahnya. Kita copy, lalu kita pastikan kepada aplikasi Pati tadi, lalu enter. Jika tidak ada masalah, berarti berhasil. Lalu kita buka lagi aplikasi FileZilla-nya. Kita coba buka file archive tadi. Nah, di sini sudah terbuka. Ini kita klik folder repository. Kita klik folder CFG. Lalu kita klik ini. Di sini
foldernya namanya itu subject. Di sini kita akan mengubah dari Library of Congress ke DDC. Caranya itu kita download terlebih dahulu folder bawaan ini. Kita download. Lalu kita buka folder tadi. Kita cari lokasi downloadnya tadi. Nah, di sini sudah ketemu. Lalu kita klik kanan dan edit with Notepad++. Kita buka. Di sini sudah terdapat dari subjeknya. Subjek bawahnya itu Library of Congress. Kita blok dari baris ke-46 sampai bawah. Kita delete. Lalu kita salin subjek Indonesia ePrints DDC. Di sini sudah ada. Kita double klik. Kita Ctrl A saja. Lalu kita copy dan salin ke subjek yang tadi. Di sini kita pastekan saja. Di sini sudah terpaste. Di sini sudah terdapat nomor klasifikasi dari DDC. Lalu kita simpan. Lalu kita kembali ke aplikasi FileZilla-nya. Nah, di sini kita buka folder yang tadi. Lalu subjek yang telah kita ubah menjadi DDC, kita upload dan pindahkan ke aplikasi ePrints-nya dengan cara klik kanan dan upload. Jika disuruh untuk mengganti, kita ganti saja. Kita klik OK. Dan kita lihat pada aplikasi ePrints tadi. Kita loginkan dulu. Username-nya admin, passwordnya rahasia. Kita loginkan. Di sini kita lihat dulu subjeknya apakah sudah menjadi DDC atau belum. Di sini belum terlihat, jadi kita aktifkan terlebih dahulu subjek tersebut. Di sini sudah ada perintahnya. Kita masuk dulu ke mode root. Kita ketik su spasi ePrints dan enter. Kita masuk passwordnya yaitu rahasia, lalu enter. Di sini kita klik cd, enter. Lalu kita klik cd spasi garis miring opt garis miring ePrints 3. Kita enter. Lalu kita buat perintah. Kita ketik bin garis miring import
garis bawah subject pakai S, lalu spasi repository spasi double strip, lalu verbose. Kita coba apakah bisa. Di sini kita diminta untuk mengetikkan yes. Kita ketik yes, lalu enter. Kita tunggu. Ini sudah kita buat perintahnya. Kita cek kembali pada websitenya. Kita refresh saja halamannya. Nah, di sini sudah terlihat dari DDC 000 sampai klasifikasi 900. Di sini perintah selanjutnya yaitu kita diminta untuk membuat divisi. Di sini saya akan mempraktekannya. Caranya yaitu kita ke menu admin, lalu kita ke menu config tools. Nah, di sini kita klik edit subject. Bawaan dari apprintnya yaitu dari University Structure. Di sini kita ubah menjadi UIN Imam Bonjol Padang. Pada bagian subject name kita ubah UIN Imam Bonjol Padang. Kita save change. Di sini kita juga akan menambahkan fakultas dari UIN Imam Bonjol Padang ini. Kita klik UIN Imam Bonjol Padang. Di sini kita buat fakultasnya yaitu subjek ID-nya yaitu FAH atau Fakultas Adab dan Humaniora. Kita buat FAH, lalu create. Kita buat subject name-nya yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, di possible-nya kita buat no, lalu kita save change. Pada fakultas adab tersebut terdapat beberapa program studi. Yang pertama yaitu kita buat sejarah peradaban Islam. Kita buat subjek ID-nya yaitu singkatan SPI. Lalu kita create. Kita buat subjek name-nya sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Nah, karena ini program studi, jadi depositable-nya kita izinkan untuk user untuk menambah subjek. Kita save change. Lalu kita tambahkan kembali
program studi yang ada di Fakultas Adab. Di sini kita buatkan Bahasa dan Sastra Arab atau biasa disingkat BSA. Kita ketik subjek ID-nya BSA. Lalu kita ketik create. Nah, pada subject name kita buat kepanjangan dari BSA tersebut, Bahasa dan Sastra Arab. Lalu kita depositable-nya kita izinkan, lalu kita save change. Lalu kita tambahkan kembali program studinya, yaitu Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kita buat subjek ID-nya yaitu IPII. Lalu kita klik create. Subjek name-nya yaitu Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Dan Informasi Islam. Kita buat depositable-nya yes. Kita izinkan. Lalu kita save change. Lalu kita buat juga dari fakultas lain dari UIN Imam Bonjol ini. Kita buat subjek ID stringnya yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini kita buat subjek ID stringnya yaitu FDIK. Kita buat create. Kita buat subjek name-nya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita buat depositable-nya no karena ini fakultas. Save change. Lalu kita buat program studi yang ada pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tersebut. Di sini program studinya ada pengembangan masyarakat Islam. Di sini kita buat PMI, subjek ID stringnya, lalu kita create. Kita buat subjek name-nya pengembangan masyarakat Islam. Depositable-nya kita yes, kita izinkan. Lalu save change. Lalu kita tambahkan lagi program studinya yaitu Bimbingan Konseling Islam. Kita buat subjek ID-nya BKI. Lalu create. Lalu kita buat subjek name-nya Bimbingan Konseling Islam. Lalu kita depositable-nya kita izinkan yes. Lalu save change. Nah, di sini terjadi kesalahan. Bimbingan Konseling Islam saya letakkan pada pengembangan masyarakat Islam. Di sini cara menghapusnya yaitu kita klik unlink, lalu kita remove. Kita buat
kita klik terlebih dahulu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, lalu kita buat di sini BKI, kita create, subject name-nya Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Konseling Islam, kita klik, lalu kita depositable-nya kita buat yes dan save change. Kita lihat, nah di sini sudah ada fakultasnya pada aplikasi pada Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Sini saya buat dua fakultas, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat akun, yaitu dua user, ada editor dan juga user. Cara membuat akunnya yaitu kita klik pada menu admin, lalu kita klik System Tools, kita klik menu Create User, kita buat namanya Karunia, username-nya Karunia, kita ketik Karunia, kita klik Create User, tipenya yaitu editor, lalu username-nya Karunia, kita next, emailnya kita buat karunia@gmail.com, kita ketik karunia@gmail.com, lalu name-nya yaitu Leila Karunia, kita buat Leila Karunia. Kita lihat, dan kita buat passwordnya yaitu rahasia, kita buat rahasia, di sini terdapat divisi dari UIN Imam Bonjol tersebut. Di sini divisinya dikosongkan saja dan subjeknya dikosongkan juga. Lalu di sini kita save and return. Di sini ada perintah nama, kita edit namanya. Di sini kita buat Karunia. Family name-nya Leila. Kita coba. Kita diminta untuk mengisi given names atau inisial. Di sini kita buat inisialnya Leila. Family name-nya Karunia. Kita coba. Nah, di sini sudah terbuat dari user
editor. Sini kita tambahkan juga user sebagai pemustaka atau kontributor. Sini kita tambahkan admin, system tools, dan create user. Sini kita buat namanya Ari. Kita ketik Ari, create user. Kita buat user tipenya yaitu user saja, username Ari, lalu next. Di sini emailnya kita buat ari@gmail.com, ari@gmail.com. Passwordnya di sini kita buat rahasia, namanya yaitu Ari Iman Syah. Kita buat Ari, family name-nya Iman Syah. Lalu given name-nya kita buat Ari. Lalu kita save and return. Di sini sudah terbuat dari username dari tipe user. Di sini saya juga akan mempraktekkan cara user dan editor bekerja sama. Di sini kita logoutkan dan kita loginkan pada user terlebih dahulu, yaitu Ari username-nya dan passwordnya rahasia. Nah, di sini pada akun pengguna ini kita tambahkan skripsi atau tesis. Kita klik new themes. Lalu kita pilih item tipenya tesis. Lalu next. Kita upload filenya. Kita cari file yang pertama yaitu cover dan halaman awal. Di sini kita open. Kita buat tipenya text, visible to-nya anyone, dan language-nya bahasa Inggris. Di sini kita buat cover dan halaman ini visible anyone. Lalu kita tambahkan lagi choice file. Kita tambahkan abstraknya, open, dan abstraknya tersebut visible to-nya kita buat anyone. Lalu kita tambahkan lagi choice file. Kita tambahkan pendahuluan. Lalu kita open, dan pendahuluan tersebut sama seperti yang di atas, yaitu anyone. Lalu kita tambahkan lagi literatur. Kita open. Nah, literatur tersebut kita buat visible to-nya repository staff only. Nah, sini kita tambahkan lagi choice file. Kita tambahkan metodologi. Metodologi ini visible to-nya kita buat repository staff only. Kita choice file kan lagi. Kita tambahkan analisis. Analisis ini kita buat visible to-nya repository staff only. Kita tambahkan lagi kesimpulan.
Kesimpulan di sini visible to-nya kita buat anyone. Kita choose filekan lagi, kita buat bibliografinya. Di sini bibliografinya yaitu visible to-nya anyone. Jika sudah semuanya, kita next. Nah, di sini judulnya kita buat judulnya itu karakteristik kewirausahaan perpustakaan, studi khusus perpustakaan Depdiknas RI. Kita salin, kita copy judulnya ke appearance tadi, kita paste, lalu abstraknya kita salin, kita copy, kita masukkan pada appearance tadi abstraknya, lalu kita paste. Di sini tipe tesisnya yaitu diploma, dan tesis name-nya kita buat order, dan kreatornya kita buat Ari Imansyah. Kita buat Ari, kita buat family name-nya itu Imansyah, dan given name-nya Ari. Selanjutnya kita pilih divisi dari skripsi tersebut, yaitu pada bidang ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Di sini kita klik Fakultas Adab Bandung Maniora, program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Dan statusnya di sini kita buat unpublished. Kita centang unpublished, dan tahunnya kita buat 2023. Dan date type-nya kita buat completion, institusi UIN Imam Bonjol Padang, dan departemennya kita buat ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Informasi Islam. Selanjutnya kita buat emailnya, kontak email address. Emailnya yaitu ari@gmail.com, ari@gmail.com. Lalu kita next. Di sini kita pilih subjeknya, yaitu subjeknya 0,025 DDC. Kita buat pada ilmu perpustakaan 025. Lalu kita next, kita klik deposit item now, kita klik. Sini sudah ada. Nah, di sini kita akan masuk pada akun editor. Di sini kita buat Karunia, passwordnya itu rahasia. Kita loginkan. Nah, di sini kita akan melihat deposit dari Ari tersebut. Kita klik pada menu review. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini kita sebagai editor kita cek terlebih dahulu filenya apakah sudah sesuai
namanya, judulnya, dan tahunnya. Di sini kita cek apakah sudah sesuai. Kita klik detail. Di sini kita juga bisa mengedit dari seperti yang dilakukan user tersebut. Sini kita coba move to repository. Kita klik. Kita cek kembali. Kita cek apakah sudah ada dalam repository ini. Kita logout on. Kita loginkan pada akun ARI tersebut. Kita buat rahasia. Di sini terdapat locate the item is temporary locked to allow modification by Laila Karunia only. Ini kita masukkan ke akun Karunia tadi. Kita login. Ini kita bagian review. Di sini kita move to repository. Kita coba lihat. Kita buka tab baru. Kita ketik. Ketik repository.test.ac.id. Kita coba lihat apakah sudah tersedia. Nah, di sini sudah tersedia koleksi yang ditambahkan oleh hari tadi. Nah, di sini saya akan mengakses thumbnail dari dokumen yang dikirim Ari tersebut. Caranya yaitu di sini terdapat perintahnya. Yang pertama kita masuk ke partinya, kita masuk pada mode user. Di sini kita salin perintahnya, kita copy dan kita paste. Di sini ada kesalahan, kita keluar dulu. Di sini kita ketikkan su spasi strip, enter. Ini kita masukkan passwordnya 123, enter. Kita kopikan, kita coba apakah bisa. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat teks police domain kode write non pattern PDF.
pada bagian non ini kita ubah menjadi read, lalu garis lurus kita shift garing kanan. Nah, lalu kita klik right, lalu kita save, Ctrl X dan ketik Y, kita enter, lalu kita masuk pada root apprint, kita ketik SU spasi apprint, lalu enter. Nah, di sini kita ketik perintahnya itu bin garis miring apartment spasi redo garis bawah thumbnail spasi repository. Kita enter, apakah berhasil? Nah, di sini terdapat masalah. Kita coba lagi. Kita coba masuk ke mode apprint, kita ketik SU spasi apprint, kita enter, lalu sini kita ketik cd, kita enter, lalu kita buat cd spasi, kita buat cd spasi garis miring opt garis miring apprint 3, lalu kita enter, kita salin lagi perintah ini, kita copy, lalu kita klik kanan, lalu kita coba apakah berhasil. Kita tunggu. Nah, di sini kita tidak ada masalah yang diberitahu. Kita cek kembali pada websitenya. Nah, di sini kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat dari isi dalam dari teks tersebut. Nah, yang tidak terlihat ini yaitu yang retrieve to repository staff only. Jadi hanya bisa dilihat oleh staff. Dan yang terbuka ini bisa dilihat oleh user dan pengguna lainnya. Mungkin sekian dari saya. Bila salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.